Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kembali lagi bersama kami di Suara Podcast Praja. Tentu saja dengan segudang cerita yang akan mengantarkan kalian untuk menggapai impian. Nah, kali ini kita bersama dengan sokap kita, otak dari kreativitas angkatan 28. Nah, langsung saja perkenalan diri nih sokap. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rahmat Kaidi, NPP 280138, pangkat India Praja, asal pendaftaran Sumatera Utara. Sumatera Utara. Ya, izin bang. Oke, nah jadi dengar-dengar nih ada tim kreatif di angkatan 28. Betul Iya, tidak? Betul, betul. Nah, saya mau tanya nih, sebenarnya bagaimana sih awal mulanya tuh tim kreatif? Jadi tim kreatif ini awal mulanya tuh tercipta, ya saya tidak tanggal pastinya belum tidak tahu ya, tapi Iya, betul. tapi kalau tidak salah pertengahan Muda Praja, Tingkat satu ya. tingkat satu Muda Praja. Jadi itu inisiasinya pertama adalah dari Kasat Wira kita, Pak Theo. Oh iya, iya. Pak Theo angkatan 19. Jadi saat itu dia menginisiasi bahwa Muda Praja ini harus ada tanda kutip humasnya lah, Oh iya. humasnya untuk memperkenalkan ya kepada media bagaimana kegiatan Muda Praja di IPDN ini. Betul sekali. Soalnya kan waktu tingkat satu dulu kita belum bisa masuk instansi kan. Ya betul. Makanya dibentuk tim khusus, ya tim kreatif. Ya karena belum ada humas, belum ada ya semacam itu. Jadi belum ada. kita cuman bertugas di lingkup Muda angkatan Praja. saja. Ya angkatan Betul saja. sekali. Nah, eh, awal mula terbentuk itu pasti agak susah kan? Awalnya bagaimana sih? Maksudnya berapa orang gitu yang mau ikut peminatnya? Ya jadi kemarin tuh Pak Theo mengumumkan ya bahwa bagi siapapun yang mungkin punya kemampuan di bidang komputer, editor, Betul sekali. di bidang fotografi, videografi, silakan bergabung. Tuh. Jadi banyak sekali Muda Praja saat itu yang bergabung. Saat itu hal yang pertama kami lakukan adalah tentu memilih ketua tim kreatif. Oh, iya. Makanya saya undang Sokap ini karena yang menjadi ketua tim kreatif ya, Saya ini dia samping kita. Nah, saya bilang dia adalah otaknya kreativitas di angkatan 28. Nah, ketika terbentuk maksudnya pasti ada tujuannya, ya Iya. kan? Nah, tugasnya apa-apa tuh untuk tim kreatif ini? Jadi tujuan utamanya adalah saat itu adalah lebih memperkenalkan lagi yang namanya angkatan 28 ke media. Karena kan kita tahu ya namanya Muda Praja, kita media terbatas ya saat itu. Hanya bisa bawa laptop dan juga kamera juga dibatasi saat itu. Iya, iya. Jadi ya pastilah yang namanya keluarga mungkin di rumah pengen tahu apa sih kegiatan Muda Praja, apa sih kegiatan anaknya gitu kan. Jadi ya mungkin itulah tujuan utama dari tim kreatif itu memperkenalkan lagi kegiatan. Tapi maksudnya kan kita kan pendidikan kedinasan. Kalau orang luar tahu itu kita tidak boleh diizinkan bawa HP kamera. Nah, bagaimana caranya dokumentasin? Nah, jadi saat itu memang sedikit sulit karena untuk kamera untuk tidak ada yang namanya HP berkamera, HP Android ya. Tapi di PDN tuh boleh membawa kamera Kamera SLR SLR ya. atau kamera Dan kamera digital. digital ya. Betul, betul. Kamera digital. Jadi tapi waktu itu butuh izin juga untuk kamera saja tuh butuh izin. Jadi harus didata berapa praja yang punya kamera putra atau putri di tim kreatif. Oh, iya. Nah, kesan apa ya? Cerita yang paling berkesan? Cerita yang paling berkesan itu mempersiapkan untuk visual GKMDP gelar kreativitas Muda Praja. Nah, itu kegiatan satu angkatan yang diadakan setiap tahun biasanya. Jadi dari Muda Praja, Madian, India, Wasana. Berarti tim kreatif berperan sebagai dokumenter, tim dokumentasi. Tim dokumentasi dan visualisasi. Jadi di situ ada kalau kita datang ke acara itu ada layar ya, ada layar di itu. Jadi tim kreatif yang membuat video untuk angkatan, membuat video kalau kita lihat ada pemilihan nominasi pengasuh terbaik, kakak asuh terbaik kan? Nah, jadi itu ya semuanya yang buat tim kreatif. Mau juga dari bidang acara ya kan, Ya. persiapan dekorasi sebagainya. Nah, berarti
orang yang SMA-nya dulu aktif di bagian seni, terus masuk dalam sekolah kedinasan di PDN, jiwa seninya tidak langsung mati seketika, Oh ya, tidak tentu. Jadi ya kan? jelas bisa disalurkan banyak kegiatan Betul di sekali. sini. Salah satunya tim kreatif yang punya kemampuan di bidang komputer, editor, fotografi, videografi, yang mungkin waktu SMA sering buat video-video pendek itu ya tersalurkan lah. Alhamdulillah. Nah, untuk tim kreatif sendiri nih, IPDN 28 ini terkenal dengan lambang burung hantu. Nah, itu kok bisa kita dilambangkan sebagai burung hantu? Jadi awal-awal terbentuk tim kreatif itu Pak Theo minta tim kreatif itu punya logo. Ya, Jadi awalnya tuh logo untuk tim kreatif. ya. Nah, maksudnya ya logo untuk tim kreatif, Logo bukan khusus logo tim untuk kreatifnya sendiri. bukan untuk angkatan 28 saat itu. Betul. Jadi ya saya sebagai ketua saat itu menghimbau rekan-rekan yang bisa edit-edit foto, yang bisa membuat logo untuk segera menyerahkan gitu logo-logo yang kira-kira mereka bisa buat. Betul sekali. Nah, jadi ada banyak yang masuk, bahkan tidak hanya tim kreatif, saya itu disayembara kepada seluruh satuan praja. Oh iya. Nah, jadi banyak yang masuk ke email saya, dan yang terpilih yang saat itu kami anggap bagus dan memenuhi filosofi angkatan 28 pastinya. Iya. Nah, saat itu adalah tim logo burung hantu. Burung hantu yang saat ini yang sering kita lihat ya. Yang saat ini IPDN kita 28. lihat. Jadi awalnya itu tuh logo tim kreatif. Iya. Maksud dan tujuannya itu untuk logo tim kreatif. Namun kami melihat logo itu sepertinya terlalu general lah untuk tim kreatif. Maksudnya terlalu luas untuk tim kreatif. Jadi akhirnya kita ajukan untuk bagaimana ini menjadi sebuah logo pemersatu angkatan 28. Iya. Karena seperti kita tahu ya, julukan kita tuh Nayotama Praja Manggala, pemimpin yang bijaksana. Nah, kita sudah searching juga bahwasanya burung hantu itu selain dia hewan nokturnal yang aktif di malam hari, ya kan? Ya. Bukan berarti kita praja aktif di malam hari, Ya. bukan begitu. Jadi burung hantu itu menggambarkan Kebijaksanaan, ya, ya kebijaksanaan. kan? Betul. Kebijaksanaan. Makanya kami mengambil lambang burung hantu Ya. sebagai logo angkatan. Ya, saat itu yang membuat namanya adalah saat itu masih Muda Praja, Muda Praja Eki Mubarak Eki dari Mubarak. Kalimantan Selatan. Wih, aplaus dulu untuk Plus Eki dulu. Dia yang menyatukan Dia angkatan yang ini. menyatukan angkatan ini Ya, dengan betul. logo burung hantu. Dengan logo burung Iya kan? hantu, dengan yang kita bangga-banggakan saat ini ya. Betul, betul. Nah, selain itu tim kreatif juga sudah hampir 3 tahun ini ya. Ya. Pokoknya selama kita Muda Praja sampai Nindya Praja, tim kreatif sudah aktif mati kan. Ya wajar lah, soalnya kan Wajar. sibuk pendidikan, Regionalisasi lagi ya. regionalisasi lagi. Cuma alhamdulillah juga kemarin sudah menyabot bagaimanakah mengambil beberapa prestasi, ya kan? Kemarin sudah juara juga di Olimpiade Perguruan Ya, Tinggi ketika- Kedinasan, kemudian Festival Seni Nusantara, Ya, itu di bagian sinematografi atau film pendek. film pendek. Dan banyak lagi kita digunakan, baik itu pada saat acara angkatan maupun juga acara-acara besar dilaksanakan di PDN, Ya. seperti PDN Expo kan. PDN Expo, Pembaretan, waktu Muda Praja. Pasti yang dipanggil itu tim kreatif. Oke. Nah, dengan prestasi-prestasi tadi yang sudah didapatkan, nah gimana nih perkembangan tim kreatif angkatan 28 sekarang? Perkembangan sekarang beberapa sebulan yang lalu kalau tidak salah. Ya. Jadi ketua angkatan kita Budi. Ya, Nah, Budi. Yang kemarin nih. ya kemarin. Kemarin. Ya, yang podcast pertama. Iya. Tumbal angkatan. Tumbal angkatan. Jadi mendatangi saya langsung. Iya. Kemarin kan kita kan udah kembali lagi di sini, udah kumpul lagi Betul. sama angkatan 28. Jadi dia mendatangi saya langsung, bilang bagaimana nih tim kreatif. Kan kita nih Nindya sudah ada yang namanya Humas. Iya. Ya. Jadi bagaimana kalau tim kreatif ini kita serahkan aja kepada Humas saat itu. Iya. Ya tentu saya untuk kebaikan semuanya saya setuju. Betul sekali. Sebenarnya secara pribadi saya sudah lama untuk menyerahkannya kepada tim Humas, tapi ya secara resminya baru kemarin Budi mendatangi saya minta untuk tim kreatif ini diserahkan kepada Humas. Jadi dikasih collab saja ya. Nah, Soalnya kan sekolah, satu angkatan. satu juga. angkatan. Jadi Betul sekali.
saya lihat juga tim kreatif sekarang udah nggak 28 sepertinya, udah Oh iya ya. 29, 30. Terus ya. beregenerasi. Regenerasi ya. Betul sekali. Jadi oh iya kan ada juga tuh channel YouTube yang tim kreatif IPDN kan. Ya, Nah itu yang menampung semuanya. ya itu yang menampung semua. Berarti mulai sekarang kan yang mendokumentasikan di tiap angkatan itu tim kreatifnya. Iya, tim kreatif Kemudian mereka. secara menyeluruh humas dan tim kreatif IPDN. Betul. Karena waktu dan durasi, ya kan? Terakhir nih, wejangan seperti biasa, seperti ketua angkatan kemarin. Wejangan buat rekan-rekan yang berada di luar sana. Karena kan mungkin saja nih, karena video-video yang sudah diupload oleh tim kreatif IPDN itu bisa menjadi motivasi buat para pejuang kedinasan di Iya, luar sana, ya kan? Mungkin video-video lucu yang dibuat oleh angkatan kami kemarin, sehingga ada motivasi buat di luar sana untuk masuk jadi praja, ya kan? Ya. Nah, mungkin wejangan dari ketua tim kreatif ini sendiri buat para pejuang kedinasan di luar sana. Para capra khususnya ya. Ya, Capra angkatan 31. 31 nanti yang mau masuk tahun ini. Ya semangat terus belajar. Karena ya perjuangan itu nanti pasti ada hasilnya, walaupun hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita, tapi hasilnya adalah hasil yang terbaik yang akan kita dapatkan. betul sekali. Oke, dan dari saya ingat ya, buat adik-adik dan para pejuang kedinasan di luar sana, garis bawah ini kreativitas tanpa batas, ya kan? Betul. Pokoknya ibarat sebuah emas, ya kan? Meskipun dia ditempatkan di lumpur yang paling kotor sekalipun, Dia ketika tetap dia didapatkan, harganya tetap bernilai emas, Betul. ya kan? Ya. Kalian di luar sana ketika mempunyai kemampuan apapun, skill di bidang akademik maupun non akademik, ya kan? Nah itu Soft bisa skill, hard soft skill, skill, hard skill, sebagainya. Itu bisa menjadi penunjang buat kalian masuk atau menggapai cita-cita kalian. Betul. Dan ketika kalian sudah masuk nanti, jangan sampai itu redup atau padam. Karena situasi dan kondisi yang dijadikan sebagai alasan. Jangan biarkan kondisi itu membuat kita terpuruk. Karena kami sudah jalani. Ya, betul. Muda Praja Muda tingkat 1 kan tingkat yang paling sibuk lah istilahnya. Tidak ada waktu. 80% kegiatan terus, 20% waktu kosong. 20% Itu pun saat itu malam saja. Saat malam hanya istirahat. Iya. Jadi tim kreatif itu pernah melakukan apel. Jadi waktu-waktu kosong tuh malas diisi dengan untuk beginian. Betul. Nah, jadi kita sarankan buat adik-adik di luar sana, para pejuang kedinasan, ingat terus semangat, oke? Motivasi dirimu, oke? Ya. Nah, cukup sekian. Terima kasih dan hormat. Salam. Jai.